kembali. Permisi bos. Ya, jadi sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proses wawancara Pak terkait dengan pengambilan keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan beberapa kasus yang ada di sekolah ini dengan dimensi dilema etika dan rujukan moral. Ya. Jadi seperti itu, karena ini adalah unsur pemenuhan tugas Pak Pimpinan. Jadi bisa kita mulai Pak? Bisa. Oke. Saya ingin mengawali proses wawancara ini Bapak Pimpinan. Saya ingin menanyakan kira-kira seperti apa sih bentuk identifikasi kasus terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini. Jadi saya mohon Bapak bisa sedikit menjelaskan pengalaman Bapak di sekolah. Iya, terima kasih. Iya Pak. Selama saya berada di SMP 4 ini 3 tahun sudah. Iya Pak. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi yaitu menyangkut etika dan rujukan moral ini lebih condong pada salah satu contohnya adalah siswa membawa HP ke sekolah. Iya Pak. Nah, dalam aturan tertulis bahwa sekolah melarang siswa untuk membawa HP. Iya. Nah, tetapi di sisi lain, HP ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa di samping dampak negatifnya. Iya. Nah, salah satu contohnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Iya. Bisa HP ini berfungsi sebagai kamus bagi anak. Iya. Di sisi lain, misalnya menyangkut informatika. Iya. Tidak hanya sekedar mata pelajaran bahasa Inggris, untuk semua mata pelajaran pun HP ini sangat berfungsi sekali, sangat membantu sekali proses pembelajaran siswa. Tetapi mengapa aturan tadi harus ada bahwa siswa tidak boleh membawa HP? Nah, karena dalam perkembangan jiwa siswa itu HP ini berpengaruh lebih banyak pengaruh positif negatifnya daripada pengaruh positifnya. Iya. Karena habitat, apalagi di sekolah kita sekarang ini, karena lingkungannya yang tidak mendukung, tetapi tergantung sungguh bagaimana teman-teman guru. Iya. Nah, keberadaan HP ini tergantung pada guru mata pelajaran. Ketika guru mata pelajaran memerintahkan siswa membawa, walaupun melanggar aturan sekolah yang melarang keberadaan HP di sekolah, tetapi mau tidak mau guru mata pelajaran memerintahkan siswanya untuk membawa HP karena untuk mata pelajaran besok, untuk pembelajaran besok sangat membutuhkan HP. Nah, disinilah rujukan moral saya selaku kepala sekolah harus mempertimbangkan bahwa memang HP ini dilarang membawa masuk ke sekolah, tetapi di sisi lain moral saya menuntut bahwa siswa saya harus mengetahui dan tahu tentang informatika. Iya. Berarti ada dua kebenaran Pak ya? Ada dua sisi. Ya, benar di mana siswa disuruh untuk dilarang untuk kepentingan proses pembelajaran. Kemudian di sisi lain bahwa sekolah juga memiliki aturan terkait dengan membawa HP ke sekolah tidak sesuai. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana sih cara pengambilan keputusan pada dua kepentingan yang sama? Benar ini Pak, ataupun yang mengandung nilai-nilai kebijakan, misalnya ada nilai-nilai merasa ada kasihan ataupun seperti apa? Intinya bahwa dua kepentingan yang sama-sama benar. Gimana caranya Pak? Ya, karena saya selaku pimpinan, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh langsung oleh saya selaku pimpinan. Di sini tentunya keputusan kolektif, karena yang lebih dekat ke siswa
adalah ada guru mata pelajaran, Iya. ada wali kelas, ada guru PPPK. Nah, ketika ditemukan kasus semacam ini, maka 3 orang ini harus berada dalam satu ruang Iya. dengan saya selaku pribadi berdiskusi bagaimana dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, ketika dalam hal ini keputusan masalah tentang HP pada umumnya, selagi tidak terlalu jauh, Iya. masih dalam kadar ambang batas tertentu, maka kita selaku pimpinan, apalagi pemerintah dalam program wajib belajar 9 tahun ini, mau tidak mau kita selaku kepala sekolah SMP harus menuntaskan program tersebut sehingga anak harus dikatakan tamat Wajib belajar, Pak. wajib belajar. Iya. Terus kira-kira untuk pertanyaan saya yang ketiga ini Pak, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang seperti apa Pak selama ini yang coba Bapak lakukan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, prosedurnya tentunya ketika anak ini bermasalah mengenai HP, saya akan memanggil guru mata pelajarannya. Sejauh mana keseringan siswa ini membawa HP? Apakah memang HP yang dibawa ini diperintahkan oleh guru-guru tertentu? Betul pada saat dia pegang HP ini guru mata pelajaran lain, tetapi mungkin sebelumnya ada guru yang memerintahkan dia untuk membawa HP ke sekolah. Nah, yang nantinya ketika saya memanggil guru mata pelajaran yang pada saat itu, nah, keseringan, apakah anak ini sering membawa HP ke sekolah? Ya, kalau sering artinya berbeda lagi perlakuan. Nah, tetapi kalau dijawab tidak sering, artinya pada mata pelajaran hal tertentu, ya artinya bisa dimaklumi. Lalu kalaupun persoalan itu kan nanti akan berlanjut pada wali kelas. Bagaimana tindak tanduk anak itu, penilaian wali kelasnya selama anak itu bergabung dalam kelas itu. Lalu kasus yang berada di BP seperti apa? Apakah anak ini sering melihat hal-hal yang lain di luar jobnya sebagai seorang pelajar? Artinya dikonfirmasi Pak ya? Ya, dikonfirmasi dulu ke hal-hal apa orang-orang yang lebih dekat, sehingga nanti saya selaku kepala sekolah baru nanti akan mengambil sebuah kebijakan, terutama yang paling utama memanggil dulu orang tuanya. Memanggil dulu, berkomunikasi dengan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya bahwa memang bahwa HP ini punya fungsi, tetapi sekolah melarang, ya mau tidak mau, tetapi ketika dibutuhkan lagi harus dibawa lagi. Artinya tidak setiap hari anak ini harus membawa masuk HP ke sekolah, kecuali pada hari-hari tertentu dibutuhkan oleh mata pelajaran tertentu. Yang ditentukan Pak ya. Kemudian begini Pak, jadi untuk tadi kan sudah diceritakan terkait pengambilan keputusan baik itu dalam hal yang sifatnya di dunia etika atau pendidikan. Pertanyaan saya berikutnya begini Pak, apakah hal-hal yang efektif pada pengambilan menurut Bapak ini, kira-kira hal apa yang efektif dalam Bapak mengambil keputusan yang kasus yang sifatnya dilema etika? Hal-hal yang efektif Pak, kira-kira. Ya, yang sangat efektif itu yang tentunya ya kami harus rapat dulu dengan guru agar ada satu kesepahaman bahwa HP ini betul aturannya dilarang, tetapi kita melihat dulu misalnya Pak Agus selaku guru bahasa Inggris memerintahkan siswanya membawa HP. Nah, maka dari itu tolong konfirmasi dulu dengan teman guru BP, teman wali kelas, termasuk saya pribadi bahwa hari besok saya akan memerintahkan siswa untuk membawa HP. Itu tidak menjadi persoalan. Sehari sebelum Pak ya? Ya, sehari sebelumnya atau kapan-kapan saya sebelum kejadian terjadinya persoalan. Sehingga di situ terasa akan efektif karena guru yang lain akan tahu bahwa HP ini disuruh oleh ini untuk mata pelajaran ini, kegunaannya ini. Iya Pak, jadi memang
harus ada tingkat koordinasi Pak. tingkat koordinasi. Kemudian ini Pak, kira-kira apa hal yang menjadi tantangan di dalam Bapak mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika selama ini Pak? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya biasanya muncul dari orang tua siswa. Iya Pak. Mengapa saya katakan muncul dari orang tua siswa? Misalnya kita jelas keberadaan HP dilarang di sekolah kecuali ada kompensasi tadi. Iya. Nah, ketika tidak diperintahkan untuk membawa HP ke sekolah, tentunya saya perintahkan teman-teman BP paling tidak untuk menyita. Iya. Menahan HP tersebut, bukan menyita, bukan berarti mengambil sepenuhnya, Iya. tetapi paling tidak lewat itu saya perintahkan guru BP untuk memanggil orang tua. Iya. Nah, tantangannya Iya. ketika saya panggil orang tuanya, banyak orang tua yang keberatan. Mengapa kami pihak sekolah berani mengambil HP siswa? Iya. Jadi ada nilai kecurigaan seperti Ya, itu. ada kecurigaannya. Padahal kami juga Ya. orang tua siswa di sekolah yang sebenarnya punya tugas lebih berat sebenarnya dibandingkan. Kenapa? Kami akan mengecek HP ini fungsinya apa sih? Iya. Nah, bahkan saya temukan kasus orang tuanya datang ngamuk. Iya. Ternyata di HP siswa yang dipegang oleh anak ini Iya. ada video-video Iya. yang memang mengarah pada orang tua. Oh. Iya. Iya. Nah, di sini terbongkar bahwa orang tuanya itu nggak benar. Nah, ternyata HP ini dipakai, di samping dipakai oleh anak, juga dipakai oleh orang tuanya. Iya. Karena memang dalam situ memang orang tuanya menyembunyikan file ini, tetapi kami, karena kami buka-buka kedapatan. Ketahuan. Nah, kata itulah tantangannya. Iya. Bersumber pada orang tua siswa karena keberatan HP anaknya disita. Iya. Iya. Berarti itu tantangannya dari unsur Di luar, di luar batas sekolah. Jadi kemudian ini Pak, bagaimana sih tata cara ataupun mungkin Bapak menentukan jadwal ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Ataukah kasus itu diselesaikan di tempat itu saja, langsung ditindak di tempat, ataupun ada jadwal yang terjadwal, kemudian bentuk prosedur ataupun cara-cara yang dijalankan itu seperti apa Pak? Mungkin dari itu bisa Kalau dalam pengambilan keputusannya, ya. kalau kasusnya masih dalam bentuk ya pribadi-pribadi, Ya. artinya masih satu anak, kita bisa mengambil keputusan itu, mengambil kebijakan langsung pada saat itu. Artinya keputusan apabila pelanggarannya masih dianggap ringan, Diselesaikan di tempat. nah, diselesaikan di tempat. Apabila HP tersebut memang dia bawa, tetapi mungkin ada Ya. untuk anak itu sendiri, artinya untuk proses pembelajaran, Ya. walaupun dia melanggar, tetapi ada untuk proses pembelajarannya. Kira-kira kalau yang terjadwal Pak? Kalaupun yang terjadwal itu harus konfirmasi dengan guru BPPK, harus ada surat keluar, Iya. karena ini harus berkenaan dengan orang tua siswa, wali murid, melibatkan wali murid, sehingga secara kolektif biasanya, nah, misalnya ada 2-3 kasus Iya. ditemukan dalam hari yang berbeda, maka saya perintahkan guru BPPK untuk mengeluarkan surat panggilan orang tua untuk ketemu pada hari Sabtu misalnya. Maka 3 orang wali murid ini harus datang pada hari Sabtu, Iya. sehingga terjadwal diselesaikan dalam 1 hari itu untuk 3 orang. Iya. Oke. Ya Pak. Jadi berarti tantangannya dari situ, dan ada penilaian pelaksanaan pengambilan keputusan itu, ada yang langsung di tempat dan juga ada yang melalui jadwal Ya. dan prosedur. Kemudian ini Pak, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor lain yang mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika ini? Jelas ada, Pak. jelas ada. Nah, di sini ini itulah makanya di dalam struktur sekolah itu ada. Ya. Tentunya yang akan membantu saya
tentunya ada wakil kepala sekolahnya, ada wali kelasnya yang bisa misalnya ditemukan kasus HP bawah, tetapi oleh wali kelasnya langsung berikan penjelasan bahwa anak ini begini begini begini. Gitu juga dengan wakil kepala sekolah mungkin bisa langsung terjun dan berikan penjelasan kepada saya sehingga memudahkan saya untuk mengambil keputusan sanksi apa, keputusan seperti apa yang harus diberikan. Terakhir ini Pak, waduh kita dari tadi tidak terasa juga ya untuk waktu cukup lama ya. Pertanyaan saya terakhir Pak, jadi berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana sih pembelajaran yang dapat dipetik ketika Bapak mengambil keputusan yang dilema itu? Apa yang menjadi pembelajaran lah? Di sini lah fungsi kepala sekolah. Ya. Kebijakan yang harus diambil itu tidak serta-merta kita melihat aturan tertulis, tetapi ada faktor X moral kita itu melihat psikologi anak ini seperti apa. Nah, berlaku nggak aturan tertulis ini untuk anak yang seperti ini? Maka ada kebijakan moral saya selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan itu bahwa ada faktor X yang harus saya ambil, bahwa anak ini harus seperti ini, diarahkan seperti ini, apalagi dengan progres wajib belajar 9 tahun ini. Tugas dan tanggung jawab saya selaku pimpinan bagaimana anak ini bisa menyelesaikan sekolahnya. Walaupun dengan adanya kasus ini, tetapi mudah-mudahan dengan kasus ini akan menjadi proses belajar anak itu ke depannya. Karena kita tidak boleh memvonis anak itu seperti langsung menjustisnya satu kali ketukan. Siapa tahu bahwa ke depannya anak inilah yang mungkin bisa membawa nama baik sekolah, membawa nama baik orang tua, karena kita tidak boleh menjustis nasib anak ke depannya. Ya Pak, mungkin seperti itu Pak. Jadi terima kasih tentunya Bapak sudah mau bertemu berkomunikasi dengan saya. Mohon maaf Pak kalaupun sudah menyita waktu Bapak di dalam bertugas. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf, mohon izin mengganggu waktunya Ibu Kepimpinan. Ya. Jadi saya menghadap Ibu karena memang kita dari calon guru penggerak ini ada beberapa hal yang memang memenuhi tugas Bu. Kali ini kita harus mewawancarai Ibu pimpinan ini terkait dengan bentuk-bentuk studi kasus yang unsur dilema etika ataupun bujukan moral Bu. Kita mulai Bu ya. Ya. Baik, jadi tentunya selama kepemimpinan Ibu ini pasti banyak nih kasus-kasus yang kita pelajari di sekolah tentunya. Sehingga dalam kasus-kasus itu melibatkan dua dimensi, ada dilema etika, kemudian bujukan moral. Sehingga pertanyaan saya yang pertama terkait dengan hal ini, kira-kira menurut Ibu, cara Ibu mengidentifikasi kasus yang ada dilema etika ataupun bujukan moral selama ini seperti apa Bu menurut pengalaman Ibu? Mungkin bisa diceritakan Bu ya? Ya, sejauh ini kalau ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, Iya Bu. kalau kami di SDN Indrasanya belum melakukan identifikasi secara khusus, tetapi kalaupun ada masalah atau kasus yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral ini, tentunya kami harus bisa mempelajari Iya Bu. situasi yang terjadi, apakah di dua belah pihak ini sama-sama benar, Iya. atau mungkin ada yang benar kemudian ada yang salah, sehingga akan mempengaruhi keputusan yang saya ambil. Oh iya. Ya tentunya harus dipelajari Bu ya, dan memposisikan mana yang benar, mana yang salah ataupun benar-benar dan lain sebagainya. Baik Bu.
Waduh, bagus sekali ini terkait dengan kasus-kasus ini. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Bu. Tadi kan Ibu sudah mengatakan ada unsur benar-benar, ada unsur benar salah, ataupun itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang membuat kita itu tergugah dalam menangani kasus. Sehingga pertanyaan saya begini, Bu, yang kedua. Kira-kira menurut Ibu lagi nih, untuk cara pengambilan keputusan pada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan itu seperti apa, Bu, menurut Ibu? Tentu saja saya harus bisa melakukan koordinasi atau musyawarah, Iya. baik itu dengan si pelaku atau yang punya masalah di kasus itu, Iya. ataupun bisa juga saya melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru-guru di kelas atau orang-orang yang lebih kompeten di bidang itu. Iya, bagus, Bu. Jadi seperti itu tentunya harus melibatkan beberapa unsur ya, Bu ya, Ya. dengan mempertimbangkan apakah kasus itu terjadi secara intern ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga, Bu, pertanyaan saya ini dari pembelajaran kasus, kemudian siapa-siapa yang ada di dalam itu, kira-kira langkah ataupun prosedur yang dilakukan oleh Ibu selama ini berdasarkan pengalaman Ibu seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan juga, Bu. Untuk langkah-langkahnya, walaupun tidak prosedurnya tidak secara resmi, tetapi langkah pertama yang harus saya lakukan sebagai pimpinan tentu saja harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Iya, Bu. Ya, pihak pertama dan pihak kedua maksudnya. Kemudian dalam kasus ini saya harus menentukan siapa sih yang terlibat. Iya. Apakah ada guru di situ, siswa atau orang tua. Kemudian setelah menentukan siapa yang terlibat, langkah berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Iya. Nah selanjutnya saya juga harus mempelajari bagaimana bisa mengambil keputusan sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian buat keputusan, setelah itu saya harus merefleksi kembali keputusan yang saya ambil itu apakah baik untuk pada saat saya menyelesaikan ataupun baik untuk ke depannya. Iya, Bu. Iya, jadi seperti itu, Bu ya. Ada kalanya bahwa beberapa kasus yang Ibu ceritakan itu menjurus ke dilema etika, Bu ya. Kayaknya seperti itu. Jadi saya ingin menanyakan lagi nih terkait dengan kira-kira hal-hal yang efektif di dalam Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya yang paling efektif sesuai dengan pengalaman saya selama ini yaitu saya mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jadi saya melibatkan pihak-pihak yang bermasalah, kemudian guru-guru yang ada di situ dan senior-senior. Jadi intinya saya mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Bu. Berarti hal-hal yang efektifnya seperti itu, Bu ya. Pengambilan keputusan secara musyawarah, mufakat dengan melibatkan rekan-rekan sejawat ataupun orang-orang yang secara intern ada di situ. Baik, Bu. Kemudian setelah itu kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Ibu di dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika ini? Tantangannya itu apabila berhadapan dengan guru senior yang kadang belum tentu sepaham dengan guru-guru junior yang ada di situ, sehingga ketika saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu kadang mereka tidak bisa menerima, tetapi dalam beberapa hari mungkin ada saling introspeksi atau saling introspeksi, tetapi insya Allah beberapa hari setelah itu keadaannya akan normal kembali. Oh iya, berarti akan kembali normal, Bu ya? Iya. Baik, Bu, jadi artinya bahwa tidak ada tantangan yang signifikan terhadap penyelesaian kasus-kasus itu. Iya. Iya.
Kemudian dari berbagai pengambilan keputusan ini Bu, mungkin ada beberapa kasus itu yang memang membutuhkan harus dijadwalkan penanganannya, kemudian ada bentuk tata cara yang memang berorientasi pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana sih tata cara ataupun jadwal ya dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Ini menurut pengalaman Ibu loh. Kemudian apakah diselesaikan di tempat ataukah terjadwal, dan bagaimana sih bentuk atau prosedur yang dijalankan oleh Ibu ini berdasarkan pengalaman Ibu lah? Selama ini karena di sekolah saya tidak terlalu mengalami masalah-masalah yang terlalu berat, Iya, Bu. sehingga harus melibatkan orang luar. Yang saya tangani selama ini, saya kebanyakan dapat menyelesaikan di tempat, Iya. tetapi tergantung dari kasus yang ada. Kalaupun saya mengharuskan untuk menyelesaikan dengan pihak-pihak lain atau di luar lingkungan sekolah, maka tentu saja saya akan menentukan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya menyediakan tempat, kemudian mengatur waktu pertemuannya kapan, kemudian melibatkan siapa saja untuk membantu menyelesaikan masalah, antara lain seperti komite dan sebagainya. Iya. Berarti ada kalanya bahwa penyelesaian kasus itu dilihat dari proporsionalnya Bu ya, secara proporsional. Kalau memang kasus itu melibatkan unsur lain untuk diselesaikan, ya tentunya harus terjadwal ataupun bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya ya prosedur lah. Kemudian begini Bu, tentunya Ibu di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam sekolah ini pastinya merasa bahwa pengambilan keputusan oleh Ibu sendiri. Tapi tentunya juga ada hal-hal lain yang dalam uneknya Ibu menginginkan bisa bersama lah untuk menyelesaikan kasus itu. Sehingga ada enggak seseorang atau faktor lain yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tertentu yang kaitannya dilema etika ataupun ya dilema etika lah Bu. Kira-kira ada enggak orang-orang yang bisa membantu ataupun apalah yang diinginkan oleh Ibu? Kembali ke kasus atau masalahnya. Kalau kasus atau masalahnya besar dan tidak memungkinkan saya harus mengambilkan keputusan sendiri dan guru-guru ada di sekolah itu, maka saya tentu saja memerlukan bantuan orang lain seperti pengawas pembina, kemudian antara lain komite sekolah dan sebagainya, sehingga beliau bisa membantu saya di dalam menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus berat yang ada di sekolah. Tetapi sejauh ini kami di sekolah SDN Impresinya belum punya kasus yang agak berat sehingga kami melibatkan orang lain. Intinya bahwa kasus itu bisa diselesaikan di tempat Bu ya. Oke, berarti luar biasa nih Ibu pimpinan ini. Terakhir Bu, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari berbagai kasus yang mungkin walaupun kasus-kasus pembelajaran yang kecil ya Bu ya. Karena itu juga pencerminan bentuk kasus yang mengandung dilema etika dan rujukan moral. Sehingga berdasarkan pengalaman Ibu nih dari berbagai kasus itu, kira-kira pelajaran-pelajaran seperti apa sih atau bagaimana sih pembelajaran yang dipetik oleh Ibu dalam pengambilan keputusan, mungkin bertentangan dengan unsur, kemudian ada pengambilan keputusan yang harus dipikirkan ulang dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Ibu seperti apa yang terkait dengan ini? Yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan saya juga harus mengucap syukur ini, karena dengan adanya tugas yang diberikan oleh pihak terkait kepada guru penggerak, jadi membuka mata dan hati saya agar bisa mempelajari bagaimana cara memutuskan atau mempelajari langkah-langkah yang seharusnya yang lebih baik agar dalam mengambil keputusan saya dapat mengambil keputusan ya sehingga tidak bisa merugikan kedua belah pihak yang mengalami kasus tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut saya harus lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan siswa. Apalagi itu kasus-kasus yang ada terkait dengan proses pembelajaran Bu ya? Proses pembelajaran ya. Waduh, iya Bu, luar biasa ini Bu. Jadi saya juga mendapatkan gambaran-gambaran, mungkin pengalaman-pengalaman dari Ibu yang mungkin siapa tahu nanti kita
diposisikan seperti Ibu yang saat ini sebagai pimpinan. Insya Allah, amin. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu dan komentarnya terkait dengan wawancara ini, terkait dengan penanganan kasus yang sifatnya dilematika ataupun pendidikan moral. Mohon maaf sebelumnya Bu, jadi saya sudah mengganggu, saya izin pamit dulu Bu, karena mungkin Ibu punya tugas lain. Ya, terima kasih Baik. banyak. Iya Bu, makasih Bung Ge. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.